Di langit jauh dari garis depan, sebuah bayangan besar meluncur dengan kecepatan tinggi. Tidak terlihat oleh radar Ukraina, tidak memasuki wilayah tempur, namun dampaknya bisa terasa ratusan bahkan ribuan kilometer jauhnya. Inilah peran dari Tupolev Tu-160, pembom strategis Rusia yang dalam konflik modern justru bekerja dari jarak aman, namun tetap menentukan arah tekanan di medan perang. Dalam beberapa tahun terakhir konflik Rusia-Ukraina, Tu-160 tidak digunakan seperti bomber klasik yang menembus pertahanan musuh. Sebaliknya, pesawat ini beroperasi sebagai platform peluncur rudal jarak jauh. Ia lepas landas dari pangkalan di dalam wilayah Rusia, terbang di ruang udara yang relatif aman, lalu melepaskan rudal jelajah menuju target di Ukraina. Strategi ini mengurangi risiko kehilangan aset mahal, sekaligus menjaga tekanan konstan terhadap infrastruktur penting lawan. Yang membuat Tu-160 sering digunakan bukan hanya karena jangkauannya yang sangat jauh, tetapi juga kombinasi antara kecepatan dan kapasitas muatan. Dibandingkan banyak bomber lain, Tu-160 mampu terbang supersonik sambil membawa beban senjata dalam jumlah besar. Ini memberi fleksibilitas operasional. Satu misi bisa membawa beberapa rudal sekaligus, dan dalam skenario tertentu, beberapa pesawat dapat meluncurkan serangan secara bersamaan untuk menciptakan saturasi terhadap pertahanan udara. Jenis senjata yang paling sering dikaitkan dengan operasi ini adalah rudal jelajah, seperti KH-101. Rudal ini dirancang untuk terbang rendah, mengikuti kontur medan, meminimalkan deteksi radar, dan memiliki tingkat presisi tinggi terhadap target seperti fasilitas energi, gudang logistik, atau infrastruktur militer. Dalam konteks strategis, penggunaan rudal seperti ini menunjukkan perubahan karakter perang, bukan lagi sekadar perebutan wilayah, tetapi juga tekanan terhadap kemampuan bertahan lawan dari sisi energi dan logistik. Selain KH-101, platform seperti Tu-160 juga secara teoritis mampu membawa varian lain, termasuk versi dengan kemampuan nuklir seperti KH-102. Namun, dalam konflik Ukraina, penggunaan yang dilaporkan berfokus pada senjata konvensional. Meski begitu, keberadaan kemampuan tersebut tetap memberikan dimensi deterrence, sebuah pengingat bahwa eskalasi selalu menjadi kemungkinan yang diperhitungkan dalam perencanaan militer. Seiring berjalannya waktu, Rusia juga menunjukkan upaya untuk meningkatkan produksi dan modernisasi Tu-160, terutama melalui varian Tu-160EM. Program ini tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah unit, tetapi juga pembaruan avionik, sistem navigasi, serta efisiensi operasional. Dalam konteks konflik jangka panjang, peningkatan produksi ini bisa dilihat sebagai upaya mempertahankan kemampuan serangan jarak jauh yang konsisten tanpa terlalu bergantung pada platform lama. Namun di sisi lain, efektivitas Tu-160 tidak berdiri tanpa tantangan. Ukraina terus mengembangkan dan memperkuat sistem pertahanan udaranya. Dengan dukungan dari negara barat, berbagai sistem pertahanan udara modern digunakan untuk mendeteksi dan mencegat rudal yang masuk. Meskipun tidak semua serangan dapat dihentikan, tingkat intersepsi yang meningkat menunjukkan bahwa pertahanan udara tetap menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak serangan. Strategi Ukraina tidak hanya bertahan. Dalam beberapa kasus, mereka juga berupaya mengganggu rantai logistik dan basis peluncuran, termasuk dengan serangan drone jarak jauh ke wilayah Rusia. Ini menunjukkan bahwa meskipun Tu-160 beroperasi dari jarak aman, ekosistem yang mendukungnya tetap menjadi target dalam dinamika perang modern. Pada akhirnya, peran Tu-160 dalam konflik ini mencerminkan perubahan besar dalam cara perang dijalankan. Ia bukan lagi sekadar pesawat pembom, tetapi bagian dari sistem serangan terintegrasi yang menggabungkan intelijen, jarak, dan presisi. Di satu sisi, ia memberikan Rusia kemampuan untuk menjaga tekanan tanpa risiko tinggi
terhadap awak dan platform. Di sisi lain, Ukraina terus beradaptasi, membangun pertahanan berlapis untuk mengurangi dampak serangan tersebut. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih luas. Seberapa lama strategi serangan jarak jauh ini dapat dipertahankan? Apakah pertahanan udara akan terus mampu mengejar perkembangan teknologi rudal? Dan dalam konflik yang semakin bergantung pada jarak, siapa yang sebenarnya lebih unggul, yang menyerang dari jauh atau yang mampu bertahan dan beradaptasi? Di langit yang tampak kosong, perang tetap berlangsung. Dan Tupolev Tu-160 hanyalah satu dari banyak elemen yang menentukan bagaimana konflik ini bergerak ke depan. Diam, jauh, tapi berdampak nyata.